Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh pada sesi ke-9. Sehat ya anak-anak, kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan, kelancaran dalam hal apapun dan tetap semangat. Seperti biasa kita menghadiahkan Suratul Fatihah kepada Bapak Ibu Guru kita yang mengajar di MTS Nahdlatul Muslimin. Semoga diberi kesehatan, kelancaran, keberkahan dalam hal apapun. Begitu juga ilmunya bermanfaat berkah bagi kalian semua. Ila hadrati fi jasati Bapak Ibu Guru yang mengajar di MTS Nahdlatul Muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Minggu kemarin kita sampai pada lembaga sosial, yaitu berupa lembaga pendidikan. Sekarang kita lanjutkan pada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini merupakan lembaga yang menangani masalah kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Kemudian di dalam pasal 33 UUD 45 itu menyatakan ada 3 lembaga perekonomian di Indonesia, yaitu koperasi, badan usaha milik negara, dan lembaga perekonomian di Indonesia, yaitu berupa koperasi. Kemudian lembaga ekonomi ini anak-anak pada hakikatnya bertujuan hendak memenuhi kebutuhan pokok untuk berlangsungnya hidup di masyarakat. Nah, lembaga ekonomi juga memiliki fungsi antara lain memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Jadi dengan adanya lembaga ini, maka semua yang dibutuhkan akan terpenuhi. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Kita tahu bahwa tiap daerah memiliki hasil yang berbeda. Nah, supaya masing-masing daerah terpenuhi, bisa saja dilakukan dengan cara barter atau pertukaran barang dengan barang. Ya, selain itu yaitu memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Jadi adanya lembaga ini bisa diatur harga pada tiap barang ataupun jasa. Yang selanjutnya yaitu memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Seberapa banyak tenaga kerja yang ada di satu daerah dan seberapa besar lahan atau lapangan kerja yang harus disediakan. Kemudian selain itu memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Dengan adanya pertemuan pembeli dan penjual barang dan barang, kondisi alam dan lain sebagainya, maka akan mempermudah untuk mengatur pengupahan. Selain itu, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja bila dibutuhkan atau dalam kondisi tertentu. Kemudian fungsi lembaga ekonomi lainnya yaitu memberi identitas bagi masyarakat. Dengan adanya lembaga ini, kita tahu masyarakat punya identitas, apa hasil utamanya dan apa yang menjadi terkenal. Kemudian lembaga lainnya anak-anak yaitu lembaga politik. Lembaga politik ini merupakan seperangkat norma
atau aturan perilaku yang dipakai menjadi kesepakatan bersama. Nah, sedangkan politik adalah kegiatan dalam satu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Kemudian, apa itu negara? Negara di sini adalah satu organisasi, satu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Jadi anak-anak, bisa kita simpulkan bahwa lembaga politik merupakan seperangkat norma yang dijadikan kesepakatan bersama yang juga menyangkut bidang politik dan mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Kemudian, bagaimana ciri-ciri lembaga politik? Ciri lembaga politik pertama, terdapat satu kelompok yang memiliki wilayah dan telah menempati wilayah tersebut dalam waktu yang lama. Ini ciri pertama. Selain itu juga, mereka juga akan memiliki norma dan nilai sosial yang telah dipenuhi bersama. Ciri yang kedua yaitu adanya perkumpulan politik yang dibentuk dengan sistem tertentu. Ya, jadi perkumpulan politik ini nanti bisa saja berupa kerajaan atau republik yang biasanya disebut dengan pemerintahan. Jadi pemerintah nanti berhak melakukan hak dan kewajiban politiknya untuk kepentingan umum. Kemudian ciri selanjutnya, sebagian dari individu di wilayah tersebut diberikan wewenang untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan. Jadi tugasnya itu nanti baik dengan anjuran maupun dengan paksaan. Ya. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban yang dimiliki satu pemerintahan hanya berlaku dalam batas wilayah mereka saja. Ya. Jadi tidak berlaku di wilayah atau di negara lain. Kemudian fungsi dan peran dari lembaga politik. Lembaga politik ini mempunyai fungsi umum, ya. Jadi di sini fungsi umum itu menghubungkan antara kekuasaan dan warga masyarakat sehingga keteraturan tertib sosial terpelihara. Kemudian fungsi umum selanjutnya yaitu menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kemudian jadi untuk yang secara khusus fungsi daripada lembaga politik adalah melembagakan norma melalui undang-undang yang disampaikan oleh badan legislatif. Ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan undang-undang yang telah disetujui. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para masyarakat. Ya, jadi di sini sehubungan dengan kepentingan tertentu dari warga masyarakat yang bersangkutan. Kemudian fungsi khusus lainnya yaitu menyelenggarakan pelayanan. Ya, jadi pelayanan ini bisa seperti pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan pendidikan, atau kesejahteraan dan lain sebagainya. Kemudian fungsi lainnya
melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan luar atau serangan bangsa lain. Atau mungkin ada warganya yang berada di luar negeri, dia bisa memberikan pelayanan keamanan bagi warga negaranya. Kemudian selanjutnya yaitu memelihara kesiapsiagaan atau kewaspadaan dalam menghadapi bahaya. Ini untuk lembaga politik. Lembaga lain sosial yang ada yaitu lembaga agama. Lembaga agama ini merupakan lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan keagamaan. Jadi semua agama anak-anak sama-sama memisahkan antara baik dan buruk, yang diperbolehkan dan dilarang, atau kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, di sini ukuran baik dan buruk atau terlarang itu telah dirumuskan dalam ajarannya. Nah, ajaran agama itu nanti sangat berperan dalam memperbaiki moral manusia, terutama yang terkait dengan hubungan antara sesama manusia, hubungan antar manusia dengan makhluk lain, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Nah, pesan-pesan moral yang diajarkan dalam agama dan juga kuatnya pengaruh agama dalam kehidupan manusia itu telah membuat agama memiliki hubungan yang sangat erat dengan lembaga sosial lainnya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya itu adalah meningkatkan kualitas hidup keagamaan setiap umat beragama. Kemudian anak-anak, apa fungsi dari lembaga agama? Fungsi pertama ini adalah sebagai fungsi manifest. Artinya ini adalah fungsi manifest ini ada pertama adanya pola keyakinan yang menentukan sifat hubungan baik antar manusia dengan Sang Pencipta ataupun hubungan antar sesama manusia. Kemudian adanya upacara ritual yang melambangkan satu pola keyakinan dan mengingatkan manusia terhadap keberadaan pola keyakinan tersebut. Kemudian selanjutnya fungsi lainnya adanya pola perilaku umat yang konsisten dengan ajaran-ajaran yang diyakini. Selain fungsi manifest atau fungsi yang tampak secara nyata, agama juga menyimpan fungsi laten, yaitu fungsi yang bersifat tersembunyi. Kemudian fungsi lainnya yaitu adanya fungsi laten, yaitu fungsi laten itu adalah fungsi tersembunyi dari agama, dapat diperhatikan pada hal-hal berikut, misalkan tempat peribadatan. Selain berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan peribadatan kepada Sang Pencipta, tempat peribadatan pun berfungsi sebagai tempat untuk saling bertemu dan saling berkomunikasi antar sesama umat beragama. Kemudian adanya semangat manusia untuk dapat melaksanakan ajaran agama secara baik telah menumbuhkan semangat lain dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya semangat untuk dapat melakukan untuk kita yaitu ibadah haji. Ya, jadi menumbuhkan semangat kerja yang tinggi sehingga dicapai pula prestasi ekonomi yang tinggi. Kemudian fungsi lainnya yaitu semangat mengembangkan ajaran agama yang telah memacu semangat untuk menciptakan strategi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, apa sih peran lembaga agama? Ya. Jadi di sini
Lembaga sebagaimana lembaga-lembaga lain, anak-anak, lembaga agama ini juga memiliki fungsi atau peran. Nah, peran lembaga agama di bidang sosial adalah sebagai penentu. Agama menciptakan satu ikatan bersama, baik di antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu adanya lembaga lain, yaitu lembaga hukum. Lembaga hukum ini adalah lembaga yang mengatur dan harus dipatuhi oleh masyarakat dan juga hakim. Nah, lembaga hukum ini diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan harus dipatuhi. Jika terjadi pelanggaran, harus segera ditindak tegas sebagai jaminan dan kepentingan bersama. Ya. Kemudian kita perhatikan apa sih fungsi daripada lembaga hukum. Fungsi dari lembaga hukum di sini adalah sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Jadi dalam arti hukum itu berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan lebih baik dan tertib. Kemudian yang kedua, bahwa lembaga hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Nah, dikarenakan hukum memiliki sifat dan ciri yang telah disebutkan, maka hukum dapat memberi keadilan dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan adanya ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Kemudian fungsi lembaga hukum yang ketiga sebagai sarana penggerak pembangunan. Nah, daya mengikat dan memaksa dari hukum itu dapat digunakan atau didaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Nah, di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Kemudian fungsi yang keempat sebagai penentu alokasi wewenang secara terperinci, siapa yang dapat melakukan pelaksanaan hukum dan siapa yang menaatinya, serta sanksi apa yang tepat jika melanggar hukuman. Kemudian fungsi lainnya yaitu sebagai alat penyelesaian sengketa. Ya. Jadi seperti contoh persengketaan harta warisan misalkan, ini dapat segera terselesaikan dengan ketepatan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata. Kemudian selanjutnya yaitu memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah. Yaitu dengan apa? Dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota masyarakat. Selanjutnya, fungsi lembaga hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial yang tidak terlihat. Nah, hukum di sini memiliki sifat dan karakter yang telah disebutkan. Maka hukum dapat memberi keadilan dalam arti bahwa seseorang dapat menentukan siapa dan siapa yang benar. Kemudian keadilan dalam arti bahwa seseorang dapat menentukan siapa dan siapa yang benar. Dapat bersikeras bahwa aturan dapat ditaati, ancaman sanksi bagi pelanggar. Nah, demikian anak-anak
Di materi terakhir ini saya mohon nanti kalian untuk latihan-latihan soal-soal dan belajar mulai materi yang kamu dapati pada waktu yang lalu. Itu ada soal yang sudah tercantum di situ, mohon nanti dikerjakan dan selamat belajar. Ini sudah mencapai semester ganjil bagi kalian. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.